Shalom, selamat bertemu kembali dan saya Mary dan hari ini kita akan berbual dengan seseorang yang istimewa yang telah dipanggil oleh Tuhan. Dan dia akan menceritakan sedikit sebanyak kisah hidupnya dari seorang atheist di mana yang tidak mau menerima Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan. Namun akhirnya dia menjadi seorang yang kehausan dengan Tuhan Yesus. Dan pada masa ini saya berikan masa ini kepada saudara Ken. Hai semua, Saya Ken. Seperti yang ceritakan tadi, saya merupakan bekas seorang atheist dan titik-titik permulaan saya menjadi seorang atheist ini bermula sejak dari kecil. sedikit sebanyak pasal kisah hidup saya. Saya merupakan seorang anak yang tidak dirancang, atau dalam bahasa kasarnya, anak yang boleh cap luar nikah lah. Jadi membesar tanpa seorang bapak dan hampir digugurkan, tetapi berjadi selamatkan karena ada seseorang yang masih mau menjaga saya dan membesarkan. Dan dalam proses masa saya membesar itu, saya langsung tidak didikan agama, saya langsung tidak expose dalam agama, tidak kena ajar apa-apa. Jadi saya buta. Apa saja pasal agama saya buta. Jadi makin lama makin membesar nih macam budak biasa, dorong ada tuh perasaan yang ingin tahu. Dari yang macam mana tuh awan boleh ada di langit, macam mana tuh hujan boleh turun, sampailah Banyak persoalan lah dalam ya, banyak kehidupan. persoalan. Jadi makin lama saya terpikir tiba-tiba, kenapa saya rasa macam benda yang orang sebut Tuhan tuh, tapi saya tidak nampak. Saya tidak tahu apa yang orang cap Tuhan, saya tidak tahu apa yang dia buat di dunia ini. Dan start dari sana saya mulai ada tuh prasangka yang mungkin Tuhan tidak wujud dan itu merupakan cuma buatan manusia yang cuma untuk membahagikan puak-puak. Jadi semakin saya membesar dari kanak-kanak meningkat remaja, di sana saya sudah mulai berpindah dan bertinggal dengan ibu kandung saya sendiri, di mana pada waktu itu memang kehidupan sosial itu sangat-sangat terbuka, tiada halangan untuk berbuat apa-apa. Mau balik jam 6-7 pagi pun tidak apa, balik pun tidak apa. Jadi masa pertama saya keluar dari kampung itu masuk bandar, macam meroncap berusaha masuk kampung yang memang jakun, tidak tahu apa-apa. Jadi mau rasa semua benda lah macam yang bermula dari yang kecil-kecilan, dari start macam yang merokok macam tu, lepas tu keluar dengan kawan-kawan semua. Dari sana terus pandai sudah pergi pub, minum, mabuk semua. Lepas tu lagi makin lama makin bila banyak berkawan nih kan satunya. Kalau kita macam saya nih yang tidak exposure, tidak orang bilang apa, kena expose pasal agama, memang kita ini bukan jenis yang memilih kawan. Siapa saja selagi boleh dibawa orang cap bawa satu meja duduk menjadi kawan. Jadi makin lama saya mulai berkawan dengan orang-orang yang sependapat dengan saya. Jadi itu perasaan yang bahwa Tuhan itu tidak wujud makin lama makin membesar, makin dari yang cuma berasumsi yang Tuhan itu wujud menjadi kepada yang Tuhan memang tidak wujud dan semua agama itu cuma pembuatan manusia semata-mata. Dan kita dongeng saja lah. Ya. Jadi selepas kehidupan saya start yang minum alkohol semua tuh sangat muda, dari umur saya 13 tahun sampailah umur saya 18 tahun. Saya bercap alkohol itulah juga orang cap yang pemabuk lah, lagi mabuk semua. Mana-mana kalau ada keramaian semua memang wajib duduk. Kalau sekadar 2-3 tin itu memang tidak cukup lah. Jadi minum sampailah satu masa tuh mungkin Tuhan coba menegur saya lah. Dan itu umur saya 18. Orang cap
kalau dalam remaja tuh kayak macam yang umur dari remaja mau pergi dewasa. Jadi pada umur 18 mungkin Tuhan coba memberikan saya amaran, dan mungkin Tuhan coba macam menegur saya. Jadi mungkin Tuhan juga mau saya tahu kewujudannya itu ada dan benar. Saya disahkan mengidap kanker, dan pada waktu itu saya tahu, saya sudah mulai sadar bahwa oke, Tuhan itu ada, tapi yang peliknya saya punya kebencian dekat Tuhan tuh makin membesar, makin teruk. Dari yang sekadar orang tidak mau kenal Tuhan, yang macam semua benda itu terjadi atas dasar teknologi manusia, menjadi orang yang ada Tuhan itu ada, tapi saya bukan penganut. Saya tidak akan menganut agama. Saya sudah pernah juga macam yang tidak guna untuk menyembah Tuhan kalau Tuhan pun kasih buat orang begini. Nah, sama macam yang macam sakit hati lah. Siapa juga tidak tahu. Habis kanker tuh dalam pikiran kita, bila tuh perkataan kanker keluar, saja memang yang kita pikir pertama tuh memang matilah. Gitu. Jadi setelah saya punya kebencian makin membesar tuh, saya coba mencabar kehebatan Tuhan, dan saya telah jatuh tergelumus dalam bisikan setan, dan saya terjerat dalam hasutan. Saya pernah diklaim bahwa saya ini penganut agama setan ataupun orang yang satanic religion, dan saya pernah berbangga dengan hal-hal tersebut. Jadi bila saya sudah begitu kan, saya makin lama makin jauh pula sama Tuhan. Macam yang dari mulai yang tidak kenal Tuhan, tiba-tiba dia macam makin membesar menjadi membenci Tuhan pula. So perasaan tuh macam bertambah, macam keadaan kau bilang kau dapat kanker dan bersahabat dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi terasa seperti makin banyak itu support yang Tuhan itu tidak wujud lah kan dalam kehidupan. Makin banyak asbab yang mengatakan kewujudan Tuhan itu sebenarnya tidak ada. Tidak ada kan. Jadi bagaimana dengan perjalanan kamu seterusnya apabila kamu sudah kamu sudah mulai berniat dengan Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kamu selepas itu? Jadi dia macam dalam tempo 18 tahun tuh, 1 tahun tuh, mungkin Tuhan tegur saya dengan berbagai cara. Pertama Tuhan tegur saya yang saya ada kanker. Lepas itu saya coba deny, saya masih tidak mau mengaku. Tuhan coba menegur saya dengan cara kasar. Saya terlibat dalam satu kemalangan yang memang saya punya kehidupan sekarang kan berubah pasal itu kemalangan. Dia memang saya punya kehidupan dari yang seorang yang sangat-sangat yang orang aktif semua, selepas kemalangan tuh banyak benda berubah dalam hidup saya. Saya mengalami kemalangan teruk dan saya koma 3 bulan. 3 bulan koma pertama, masa itu saya sedar. Jadi masa yang sudah saya sadar tuh, biasalah kalau orang sudah koma terlampau lama, benda pertama yang jadi dekat orang punya badan mati separuh. Jadi dari sana saya mulai masuk fisioterapi, semua mulai berjalan macam baby, macam merangkak dari small langkah pertama baby semua, sampailah saya boleh dapat berdiri, ada tenaga berdiri. Nah dari sana tiba-tiba terdetik hati saya macam yang kenapa ini benda jadi sama saya, sebenarnya apa yang berlaku nih. Jadi pernah dalam tempo 1 tahun tuh, selepas saya sudah sadar, saya sudah boleh berdiri tapi masih lagi perlu naik wheelchair untuk jalan. Saya macam orang remaja biasa, memang semua ada Facebook, ada Instagram, semua kan. Jadi mana kalau main Instagram tuh orang tahu lah, dan di satu fungsi yang browser. Nah, browser ke apa? Tapi dia memang akan post benda yang random lah, jadi kita cuma scroll saja. Jadi masa saya sedang scroll tuh, tiba-tiba
ada satu ayat Bible yang terpapar dengan jelas, dan saya baca itulah turning point saya selepas nampak ayat Bible. Ayat Bible tersebut John 3:16. ayat Bible tersebut John 3 verse 16 Yohanes 3. ataupun kalau dalam bahasa Yohanes 3 verse 16. Start dari sana, tiba-tiba saya macam terdetik yang mungkin juga Tuhan sudah bagi saya amaran. Jadi saya coba macam yang mulai lembutkan hati saya sendiri untuk macam mengenali Tuhan dengan lebih dalam. Tapi tentu memang tidak sabar lah, macam yang saya cakap awal-awal. Family saya memang tidak pernah mengajarkan agama. Mau bilang masuk church semua memang tidak pernah lah. Jadi time itu memang saya tidak lah tuju. Jadi orang yang dia tergantung untuk pelajaran lah, tergantung tidak tahu mau buat apa, jadi dia lebih kepada yang orang one hit one, yang satu kali aja itu terus rasa macam yang mungkin tidak rasa macam yang sia-sia aja. Jadi macam yang ada satu malam tuh saya rasa macam terdetik yang macam mungkin sebenarnya ini macam terpikir balik yang saya punya pemikiran etis, tapi saya sudah jadi etis sejak dari budak kan. Jadi mau susah mau buang tuh pikiran yang Tuhan itu tidak wujud semua. Jadi memang kuat juga lah cabaran saya untuk mempercayai Tuhan time itu. Jadi tidak lama Tuhan itu sudah macam memudahkan sebenarnya perjalanan. Tuhan hadirkan ada sebuah keluarga yang mau accept saya, dan dorang offer mau mengajar saya lebih dalam tentang agama. Dari sanalah saya belajar dari sampai itu, dari yang paling basic, dari cara berdoa semua saya belajar dengan dorang, dari cara-cara apa yang boleh apa yang tidak boleh dari sana. Dari ini family orang yang turning point saya dengan yang menolong saya untuk mengenali Tuhan dengan lebih dalam. Sekarang pun saya masih dalam proses belajar, masih dalam proses mengenali Tuhan. Tapi kalau bila mau tinggal balik dengan kehidupan lama saya kan, saya berucap kehidupan saya sekarang lagi bagus berbanding kehidupan lama saya. Memang kehidupan lama saya dulu orang enjoy surga duniawi. Tapi dalam masa yang sama saya juga kasih rosak diri saya, tinggal pasal saya enjoy surga duniawi, saya dapat cancer. Pasal saya enjoy surga duniawi juga, saya accident. Saya banyak yang berubah dalam hidup saya selepas saya accident tuh teruk. Jadi puji Tuhan ada juga keluarga yang sanggup mau mengambil saya, mau mengajar saya dari yang memang tidak tahu apa-apa. Orang dari kain putih yang sangat-sangat kotor, dan dorang coba macam membersihkan dengan perlahan-lahan. Memang kotoran susah mau hilang, tapi dorang masih berusaha untuk mengajar. Memang ada juga macam tuh yang cabaran-cabaran dalam masa yang mau belajar tuh, tapi orang kali ini ada support. Ada sudah macam yang saya tahu ada orang di belakang saya yang support dalam proses pembelajaran saya, tidak macam dulu yang saya belajar satu orang, saya tidak leader, saya tidak yang membimbing saya. Jadi syukurlah sekarang ada yang mau mengajar saya dan membenarkan saya menjiwai agama Kristen. Satu kesaksian yang begitu menyentuh hati, bagaimana dalam proses dia dari atheist hingga mengenali Tuhan, dia melalui banyak sekali ujian. Ujian yang begitu berat dan ujian yang dikatakan dalam dunia ialah satu perbuatan yang tidak sehat. Namun dari perbuatan itulah dan ujian-ujian inilah dia telah mengenali Tuhan dan berjumpa dengan keluarga ini. So daripada ini juga kita pelajari juga dalam kehidupan ini tidak ada yang mustahil dengan Tuhan. Tuhan mempunyai rencana jauh daripada manusia. Okay? So saya pasti saudara Ken dia katakan tadi dia dalam proses untuk mau mengenali lebih mendalam pada Tuhan, betul kan Ken? Ya. Okay, so kita bawa dalam doa agar dia terus
fokus kepada Tuhan dan berjalan terus pandang kepada Tuhan, dan apa yang sudah dia lalui itu adalah hal-hal yang sudah berlalu. Oke, ayat yang dia pertama kali dia jumpa di Instagram, right? Iya, dari Instagram. Di Instagram, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. So, ada pesanan Ken kepada mereka yang masih jauh dari Tuhan di luar dan mencari kebenaran. Pesanan dia untuk yang sedang dengar ini kesaksian, kalau kamu ada macam background macam saya, mungkin kamu tidak pimpinan agama, ataupun kamu dalam proses was-was, ataupun kamu sama macam saya yang macam suka berfoya-foya dengan surga duniawi, memang orang cap belum terlambat untuk kamu balik. Tuhan masih lagi menerima kamu, dan Tuhan akan senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kamu. Memang perjalanan itu tidak akan senang. Perjalanan untuk mencari cinta Tuhan ini tidak senang. Akan ada banyak hasutan-hasutan setan yang tidak akan berhenti menghasut untuk janganlah ikut. Sebab orang cap manusia ini kan dia terlahir dengan tuh yang kalau tidak nampak depan mata tidak percaya. Jadi setan ini kan dia punya keupayaan, dia beli macam buat apa dia macam kalau kau minum, kau berfoya-foya, kau rasa enjoy, kau enjoy itu surga duniawi. Tapi sebenarnya setan ini licik, dia mau membinasakan kau, dia mau menjauhkan kau dari Tuhan. Siapa saya, ada juga kamu yang ada tuh satu perasaan yang kosong, yang kamu rasa apa yang kamu buat ini kan macam yang dia akan berulang lagi, macam yang minum, enjoy, lepas tu kamu rasa kosong, terus kamu minum, kamu enjoy lagi. Dia macam roda, dia akan berulang. Sebab kamu tidak rasa macam mana rasanya bila Tuhan sudah macam membelai hati kamu. Bila kamu sudah rasa, di sanalah kamu akan merasa orang cap kebahagiaan yang dunia tidak dapat bagi. Itu ketenangan jiwa. Sebab ada juga orang yang berfoya-foya ini dengan alasan mau release tension apa semua, tapi bila kita tengok benda yang datang dengan orang mudarat, orang ialah banyak itu dunia sekarang ini banyak benda boleh terjadi semua. Jadi saya punya orang cap pesanan kan, janganlah kamu rasa malu mau mencari ilmu, janganlah kamu rasa malu mau mendekati Tuhan. Memang kamu ada berpikir juga, saya sudah kotor, kalau saya mulai mendekat Tuhan dengan begini mungkin tidak akan diterima. Jangan dengarkan apa yang manusia bercakap, sebab yang kamu mendekati itu Tuhan dan agamanya, bukan manusianya. Sebab agama Tuhan itu sempurna, tapi penganutnya belum tentu sempurna. Jadi jangan disebabkan penganut itu adalah asbab untuk kamu tidak mau mendekati Tuhan. Memang susah, memang kamu akan rasa juga tuh perasaan yang takut kena judge, takut kena orang jahat, prasangka semua yang kau kotor, begini-gini semua. Jangan. Sebab diorang juga manusia, diorang juga melakukan dosa. Yang kau mendekati itu, yang kau mengenali itu Tuhan. Jadi jangan berasa malu, dan mulailah berusaha mencari mendekatkan diri dengan Tuhan. Bermulai dengan perkara-perkara kecil, semacam menjauhi barang-barang terlarang, ataupun mulai-mulai membaca ayat-ayat Alkitab. Sebab itu pun boleh membantu untuk memberikan kamu rasa ketenangan, dan kamu akan rasa macam yang mungkin sudah tiba masanya untuk saya berubah. Jadi memang dia punya proses itu slow. Macam saya juga, saya sudah hampir setahun mendekati Tuhan, tapi saya masih lagi ada tuh prasangka yang sebab saya membesar dalam keadaan yang etis. Jadi tuh perubahan tidak berlaku dalam masa satu malam, dia akan mengambil masa. Memang kena banyak sabar,
memang akan ada banyak ujian yang akan ada satu masa tuh kamu macam mau give up. Tapi karena ingatlah, sebab semua itu setan punya hasutan. Dia mau kamu balik dekat kamu punya kehidupan lama. Dia mau kamu binasa semua. Sama satu lagi, pada awal kan saya ada mention pasal saya ini orang cap bukan anak yang kena plan, ataupun kalau bahasa kasarnya yang kita sebut cap yang anak itulah yang luar nikah gitu. Tidak dirancang, anak yang tidak dirancang. Jangan disebabkan status kamu begitu, kamu anggap diri kamu kotor, dan jangan disebabkan kamu anak tidak dirancang ke apa, kamu menganggap diri kamu ini rendah. Sebab agama Tuhan ini kan dia tiada syarat. Tidak kira kau anak luar nikah kah, anak tidak dirancang kah, anak dirancang kah, kau kulit hitam kah, kau kulit putih kah, kau ada ini kah itu kah, tidak. Selagi mana kau itu mau mengenali Tuhan, selagi itulah Tuhan masih lagi menerima dan mengampuni dosa-dosa kau bila kau memintanya. Jadi janganlah sebab ini benda-benda yang kamu sudah terbiasa dengan duniawi ini kan, janganlah jadi asbab untuk kamu tidak mau mendekati Tuhan. Sebenarnya saya mau memberikan kesaksian ini pun saya rasa berat hati, sangat-sangat berat, sebab ini kesaksian bukanlah kesaksian yang mudah, bukanlah kesaksian yang rancap yang sedang mau dibagi. Sebab ini berkait dengan kehidupan saya dari kecil. Sebab bukan senang seorang atheist yang dari kecil sampai umur 18 tahun mau mengaku yang dia sudah mulai mengenali Tuhan, bukan mudah. Dia paling senang kan, contoh paling senang, bukan mudah untuk seorang perokok mau berhenti dalam satu malam. Memang dia akan mengambil masa yang sangat-sangat panjang. Jadi dia punya last nasihat, mulailah mengenali Tuhan, sebab tuh surga duniawi tidak akan kekal. Malah surga duniawi akan membinasakan kamu dalam diam, tanpa kamu sadar. Amin. So ya, kita perlu keberanian seperti dikatakan oleh saudara Ken tadi. Jangan malu, harus berani. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang mustahil dengan Tuhan. Kalau kita ingin mau mendekati Tuhan, Tuhan ada jalannya. Yang penting kita serahkan segala beban kita kepada Tuhan. So, saudara dan saudari, ini saja kesaksian kita pada hari ini. Semoga ini memberi kita satu semangat kepada semua kita yang berada di luar sana, mengetahui bahwa Tuhan dapat mengubah segala-galanya. Tidak ada yang mustahil dengan Dia. Tuhan memberkati.